tapi RDku seperti ini Mas, apa namanya, kalau yang saya buat itu nggak ada fitur register sebenarnya, tapi nanti misalkan ini kan sistem ini ya, sistem akademik gitu ya. Misalkan ada mahasiswa atau dosen baru gitu, itu nanti yang membuat username sama passwordnya itu si adminnya gitu. Nah, di sini apa namanya, ketika admin itu membuat user, yang diinputkan tuh username, password sama role ID, sementara user profile ID-nya ini nanti kosong Mas, pertama kali gitu. Nah, tetapi kalau usernya itu ngehit ke user profile, nanti otomatis gitu, kalau pas pertama kali itu kosong, nanti langsung otomatis ngebuat user profile-nya. Pasti pas nge-get user profile pertama kali itu kosong, terus nanti bisa diupdate di situ gitu Mas. Terus kalau dari ini apa namanya, ada role juga gitu, karena sini aku buat role gitu ya Mas. Nah, kalau admin itu kayak manajemen user, eh, bikin course atau mata kuliah, terus sama bikin semester gitu Mas. Admin nggak bisa ngebuat nilai, nggak bisa ngambil mata kuliah gitu, tapi dia juga bisa ngupdate profilnya sendiri sih. Si admin ini juga bisa apa namanya, uh, ngeisi user profilnya. Nah, untuk membedakan itu kan tadi yang pertama kali saya bilang tuh, di user itu ada dibedain sama role ID-nya ini gitu. Terus untuk audit lognya ini cuman buat setting apa namanya, uh, ngisi log responnya gitu sih. Itu sih sebenarnya. Terus tadi ada role dosen juga. Role dosen itu nanti apa, uh, ketika dia ngasih nilai ke mahasiswa gitu, dia bakalan ngecek dulu nih mahasiswa itu aktif di dia apa enggak gitu. Gitu sih. Paling langsung ke praktek aja kali ya Mas. Boleh, silahkan langsung ke prakteknya. Oke. Yang saya bilang tadi ya, ini udah pakai JWT juga nih Mas, pakai JWT token ya. Misalkan kita login admin gitu, ini kan JWT-nya apa namanya, tokennya admin ya. Yang saya bilang tadi, misalkan si admin itu mau apa namanya, ngasih nilai gitu, ngasih nilai itu nggak bakal bisa gitu, ada error forbidden access gitu. Nah, kita coba bikin ini dulu, user dulu gitu. Contoh, misalkan saya bikin user 6 mahasiswa ya, satu gitu. Role ID 3 itu, ini karena udah hafal gitu, role ID 3 itu mahasiswa gitu ya Mas. Itu kita create dulu, user create successfully gitu. Terus misalkan kita mau login mahasiswa dulu ya. Nah, terus ketika ini kan yang public ini yang bisa diakses sama admin, dosen maupun mahasiswa gitu Mas. Pertama kali kan harusnya apa namanya, yang pertama kali tadi saya buat ya, dia kan nggak punya profil nih ya Mas. Nah, tapi dia di apa namanya, di servisnya itu saya buatnya langsung nge-create user profile ID gitu, tapi kosongan, isinya kosongan semua gitu. Kalau mau ngedit dari sini tinggal di edit, nanti dia edit ID-nya itu sesuai yang loginnya dia gitu. Kok salah? Nah, ketika kita get lagi, dia langsung apa namanya, nge-update yang di profilnya dia gitu Mas. Terus ini kalau ini buat nge-update username-nya gitu, username password.
misalkan tadi mau diupdate passwordnya yang awalnya tadi berapa 1 2 3 4 5 6 ya, ganti jadi rahasia ya mas. Dia kan udah ke-update nih mas, harusnya kalau kesini kan tokennya udah hilang ya, harusnya nggak bisa sih. Oh karena masih pakai ini, karena aku nggak pakai ini sih mas, apa namanya yang JWT tokennya itu masih pakai username aja, ini buat dibuat nge-generate tokennya gitu, yang passwordnya belum tak bikin, belum tak tambahin. Terus kita langsung ke dosen, ke mahasiswa dulu yang tadi. Misalkan mahasiswa itu ngambil course ID 4 gitu. Nah, ini dari sini nanti dia langsung bisa lihat nih mas, course ID-nya berapa, yang diambil berapa gitu, cara autorisasinya. Nah, dia ngambil course ini dengan ID course-nya, terus nama mata kuliahnya, kode mata kuliah, schedule-nya kapan, berapa SKS gitu. Terus ini misalnya kita mau lihat apa namanya IPK dia gitu. Nah, ini kita ngambil semester 1 gitu, berarti tadi nggak ada. Oh ya sorry mas, kalau misalkan enrollment ini kan dia langsung ambil mata kuliah ya. Mata kuliah ini tuh semesternya di sini tuh kan ada nyimpen semester ya, semester ID ya. Nah semester ID ini diambilnya dari semester ini yang aktif statusnya gitu. Jadi langsung otomatis semester ID-nya pakai semester ID yang aktif. Harusnya kalau di GPA itu semesternya semester 3 karena yang sekarang tuh aktif semester 3. Nah ini masih kosong kenapa? Karena kita baru nambah ini kan ya tadi ya, baru ngambil mata kuliah dan dosennya itu belum ngasih nilai gitu mas. Terus dosen ID-nya 17, kita coba ke dosen ya, dosen ID-nya 17, soalnya grade-nya B, semester ID-nya itu semester ID 3 juga ya. Forbidden access authorization-nya masih user dosen. Nah, ketika dia udah berhasil nanti pas di get nilai ini mas harusnya muncul sih. Nah di sini datanya itu bakal munculin ini grade per semesternya gitu, yang di semester ini dan total SKS-nya berapa. Terus di sini langsung di total kumulatif yang dia udah ambil itu berapa kayak gitu sih mas. Paling kurang lebih seperti itu aja sih mas kalau yang saya buat. Oke. Akademik itu kalau boleh tahu nih mas, ngitung GPA kumulatifnya gimana mas di codingannya tuh? Ada perhitungan khususnya ya harusnya dibagi-bagi yang Ada aktif. mas. Itu ada di service harusnya di grid sih. Nah, yang ini mas. Jadi kita nge-get semester dulu nih, ya sesuai semester yang ini nih, yang buat apa? Tadi kan ada semester sama yang ini ya mas, yang Aktif ya. keseluruhan ya. Nah, ini Oh get ya. semester dulu. Terus ini yang buat ngetotalin semuanya nih mas.
Kalau perhitungannya di sini. Aku ada converter juga nih, converter dari yang awalnya kan grade-nya itu kan cuma AB gitu ya. A, B, C, D gitu. Nah, ini aku bikin function di sini buat convert itu gitu, Mas. Oke. Setelah itu ditambah terus sampai nambah itu sama ngeget kredit. Ngeget kredit itu kan kalau di ERD ini kan adanya di course ya, Mas. Sementara tadi kan grade-nya di sini. Nah, itu adalah aku sebenarnya queryku yang di ini tuh cuman kebanyakan select sih, Mas, kalau yang di repository sih. Jadi kayak aku lebih logiknya ke di service-nya gitu. Nggak cuma where doang sih, nggak ada apa namanya join-joinan gitu. Ini buat yang total semua kumulatifnya ya sama aja sih, cuman yang bedanya itu nggak pakai semester aja, tinggal dihitung semua gitu, Mas. Mantap. Oke, mantap Mas. Clear. Sampai auditnya Audit log itu isinya apa ya? aku nggak ada ininya, cuman langsung dari DB sih, Mas. Nyimpen ya buat log Iya, gitu. buat Ya. log ini aja sih kayak gini. Jadi setiap usernya ngeget atau ngepost gitu, dia ini apa datanya itu sih, Mas, sama statusnya apa kayak gitu. Mantap. Disimpan, keren. Mantap Mas. Ya teman-teman yang lain ada pertanyaan? Yang kepo-kepo boleh ditanya ke Mas Doni.